Selamat siang pemirsa, bertemu lagi di acara Alis Bali, analisis jurnalis Bali. Pagi ini kita berkesempatan bertemu dengan Bapak Dr. Nyoman Subande. Beliau ini adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Pendidikan Nasional Denpasar. Selamat pagi Pak Subande. Selamat pagi Gus Hendra, selamat datang di Undiknas. Oh ya, saya baru tumben datang ini, ternyata sebegitu megah ya kampus ini. Inilah kampus kami. Oke Pak Subande, kita mau ngobrol nih, karena Pak Subande juga seorang akademisi yang berkutat di urusan politik, dan kita hanya hitungan hari ini untuk memasuki pemilu. Salah satu isu yang mulai muncul dan mulai kencang itu adalah tentang politik uang, money politik, dan itu juga menjadi atensi banyak pihak, terutama di jajaran penyelenggara pemilu. Sebagai akademisi, bagaimana Bli Subande melihat dinamika itu, khususnya dalam landscape Bali? Oke, dari berbagai diskusi yang kami lakukan, dan juga saya kebetulan diundang oleh partai politik juga, oleh tokoh juga, termasuk juga KPU. Dan dari referensi yang saya baca, ternyata salah satu ciri politik kontemporer itu adalah kapitalisme dunia politik dan pragmatisme dunia politik. Oke. Jadi banyak ciri-ciri yang lain, banyak karakteristik yang lain, tapi dua itulah yang mungkin cocok dengan tema saat ini. Jadi ketika dominasi kapital itu sudah telah terjadi, maka implikasinya adalah pragmatisme. Atau juga pragmatisme itu membuat dominasi dari kapitalisme. Jadi itu saling mengandaikan. Kalau mengambil istilahnya Gideon itu adalah dualitas gitu ya, bukan dualisme lagi gitu. Karena memang mereka saling enabling gitu, saling mendukung ke arah sana. Dan itu ciri khas yang sangat populer, tidak hanya di Indonesia, saya kira di mana-mana, tapi di Indonesia ya relatif marak, dan akhir-akhir ini adalah sangat dominan yang terjadi gitu. Artinya ketika Orde Baru tumbang dan kemudian muncul era reformasi, berbagai institusi, berbagai otoritas, entitas itu melakukan bargaining position, melakukan repositioning terhadap kekuasaan negara, terhadap juga konstituen gitu. Mereka mencari bentuknya sendiri, mencari celahnya tersendiri. Yang salah satunya adalah klientelisme itu ya? Betul, dan ternyata itu yang terjadi gitu. Akhirnya ketika sudah berjalan reformasi, yang kita sebut masih tetap reformasi lah namanya, itu dalam kota kutip masih namanya reformasi, ternyata yang dominan itu adalah itu. Jadi siapa yang memiliki kapital, siapa yang memiliki modal, entah dia akan sebagai calon legislatif, calon eksekutif, atau bahkan juga di birokrat itu, maka kapital. Kata-katanya adalah kapital. Dan itu berimplikasi kepada masyarakat. Masyarakat itu sudah menunggu datangnya kapital itu. Malah ada tulisan yang sudah jelas-jelas kadang-kadang menerima serangan pajar yang itu ada tidak hanya satu tempat di situ. Dan ada. Kami adalah golput, golongan pemburu uang tunai. Betul, itu ada gitu. Artinya kan realitas itu memang ada yang kita lihat, baik kita lihat langsung di masyarakat, baik juga ada yang tidak ngaku, dan setelah tidak ngaku berikutnya mereka setelah tidak jadi politisi ngaku. Baru mengakui. Berarti fenomena itu ada gitu ya. Oke, kita dapat poin itu, Bli Nyoman. Sekarang pertanyaannya, dari landscape Bali itu sendiri, kalau kita bicara di lokalitas ya, lokalitas, itu yang dominan melakukan partai besar atau partai kecil, politik uang ini? Dan apa yang menyebabkan mereka melakukan itu? Saya kira dua-duanya, saya kira tidak bisa kita sebut adalah itu partai kecil dan besar. Partai kecil ada, partai besar juga ada. Itu pada yang mapan ini, partai mapan pun ada. Mapan ada, karena ini yang melakukan itu tidak partai dalam artian mereka institusi partai. Betul. Ini adalah elitnya, calegnya. Caleg, betul. Nah, caleg juga gitu. Jadi ya, ini kita perlu disclaimer dulu pemirsa, ini konteksnya caleg ya. Ya, calegnya yang situ, atau calon-calon yang akan berkompetisi lah di situ. Baik itu incumbent maupun juga newcomer. Itu sama saya kira porsinya. Yang baru itu adalah yang partai-partai kecil lah, dapat dikatakan itu juga melakukan hal yang sama. Yang partai-partai besar itu malah mereka sudah mapan dengan money politiknya gitu. Ya, artinya mereka sudah tahu jalur-jalurnya. Ya, benar. Karena mungkin elit itu juga menang karena melakukan itu juga di awal. Sehingga ada semacam
apakah itu wacana ataukah memang itu ungkapan-ungkapan yang memang kira-kira juga benar bahwa sulit melawan incumbent, sulit melawan partai besar. Itu kan ungkapan-ungkapan yang mereka rasakan karena memang mereka sudah kuat dengan kapital itu, dengan kuat itu. Jadi incumbent itu kan identik dengan dia bawa bansos, identik dengan dia sudah investasi politiknya dalam konteks lebih luas dalam artian dia mempunyai modal politik yang besar dan itu cenderung dana gitu yang disebut logistik gitu. Artinya jadi kalau bicara adalah teorinya Bourdieu itu ini lebih menonjol kapital modal ini ekonominya ekonomi kapitalnya berarti ya financial capital gitu. Jadi ke sana gitu. Nah, memang sih dalam politik itu teorinya adalah ada social capital ya. Perlunya jaringan, perlunya segala macam. Tapi nampaknya yang di era sekarang yang dominan itu adalah financial capital gitu. Kalau melihat dari pergerakan para caleg itu, seberapa signifikan pengaruhnya praktek money politik ini untuk mengubah afiliasi dari konstituen? Nah, ya, sebelum saya jawab itu ya, sebetulnya ada juga yang saya perlu jelaskan tadi yang pertama itu bahwa politik Bali itu apa sih, budaya politik Bali itu agak berbeda. Apakah berbeda dengan politik nasional? Bali itu dapat dikatakan kalau ada orang yang membilang itu adalah Bali punya identitas, mempunyai karakter sendiri, saya melihatnya justru Bali itu tidak mempunyai identitas dalam artian politik yang khas gitu, walaupun secara budaya kita punya. Karena saya melihatnya Bali itu didominasi oleh politik pusat gitu. Apa kata pusat, apa kata induk partainya, Bali tidak ada perlawanan apa. Karena memang konstruksi budaya kita itu adalah negara Mawetate, kemudian juga guru WCC itu. Dan guru WCC dalam dunia politik itu adalah ketua partainya, induk partainya gitu. Oleh karena itu mereka tunduk kepada partai itu. Apakah nilai-nilai itu akan diikuti sedemikian rupa tegak lurus oleh yang di bawah? Ya, itu sudah terkonstruksi. Kalau terkonstruksi artinya kan sudah menjadi mindset dari politisi siapapun yang bergabung ke situ. Tidak hanya orang yang ada di kader di situ, tapi orang baru pun yang masuk ke partai politik mereka akan terkonstruksi seperti itu. Ini yang terjadi pada dunia politik, sehingga seperti apa permainan ada di daerah lain, misalnya di Sumatera, di Jawa segala macam, itu terjadi juga, terrefleksi terjadi pada politisi Bali. Itu juga terjadi. Jadi yang salah satunya itu adalah bermain bansos, bermain bantuan-bantuan, kemudian bermain dengan beli suara juga ada di Bali itu. Apakah berarti dengan demikian untuk jual beli suara itu tidak terlalu mempengaruhi afiliasi pemilih jika dikaitkan dengan budaya yang mereka anut selama ini? Iya, gini, nampaknya antara budaya yang kita dikaitkan dengan agama dengan budaya yang kaitkan dengan afiliasinya ke politik itu orang bisa membedakan gitu. Orang Bali kan dalam berbasis agamanya itu kan tidak boleh menerima sesuatu yang haram. Kita juga artinya kan kena pala karma segala macam. Nampaknya dunia politik itu orang lupa terhadap hal-hal yang semacam itu. Jadi dunia politik is politics gitu. Jadi orang ya ambil uangnya, tidak harus mencoblos, kemudian juga siapa yang lebih besar, maka itu yang akan dapat gitu. Jadi hitung-hitungan politik itu nggak bisa lagi dikaitkan dengan agama gitu. Sepertinya hasil riset Burhanuddin Muhtadi itu 2019 bersama Aspinal itu 33% pemilu 2019, 33% pemilih itu terpapar politik uang. Dalam landscape Bali yang Pak Man lihat itu daerah mana aja sih kira-kira yang berpotensi itu terjadi dan kenapa menyerbu daerah itu? Ada punya mungkin data yang lebih real? Baik, saya kebetulan juga
mengadakan riset ya kecil-kecilan gitu, yang mengadakan survei, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan kami yang mengabdian masyarakat itu yang kami langsung include-kan dengan hasil-hasil penelitian, semacam observasi sekaligus juga in-depth interview yang kami lakukan dengan beberapa tokoh, dan secara kualitatif itu memang metodologinya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kesimpulan kami malah lebih dari yang hasil riset 33 tinggal 30% itu. Malah berapa, saya berani sampai 50% itu terkontaminasi politik. Saya malah menyebutnya istilahnya itu adalah money politik multi level gitu. Di berbagai level sudah ada gitu. Jadi level pusat, level dalam artian misalnya caleg yang akan sudah berkompetisi di pusat, di provinsi, kabupaten, dan itu bisa dimainkan oleh akar-akar rumput juga. Jadi yang disebut dengan broker politik itu tidak hanya ada di perkotaan, di pedesaan juga banyak sekarang itu. Ya kalau kami lebih senang menyebut dengan bahasa santunya pialang suara. Itu ya. Oleh karena itu maka politik saudagar itu yang pas ya. Tidak bilang broker, kita pialang suara. Ya, pialang suara. Itu banyak yang terjadi. Di pedesaan juga begitu. Dan saya kaget dari hasil kami ke desa-desa segala macam, kami coba ajak ngobrol, mau kemana? Kampanye A, terus besoknya kampanye. Loh, kok kau kampanye lagi? Kan partainya lain-lain. Oh ya, kita tidak mikir partai. Terus ngapain kampanye? Dia bilang, ya kalau ini kan dapat sekali berangkat dapat 100.000, kalau ini dapat 150, kalau koordinatornya 150, itu sudah terjadi dulu. Dan tidak berhenti. Sampai sekarang masih berlanjut. Angkanya yang naik. Gitu. Dan itu seluruh Bali. Kalau tadi nanya tentang lokal gitu, seluruh Bali ada. Jadi bukan berarti semuanya, semua orang Bali dan semua daerah money politik, memang tidak kita menyebutnya itu. Tapi money politik itu ada di mana sih? Saya kira ada di Bali. Itu memang ada. Merata ya, paling tidak ya. Ada di situ. Memang. Dan itu dari semua tingkatan. Iya. Dan angkanya agak berbeda-beda. Misalnya kalau boleh menyebut, misalnya kalau mau suara berapa sih satu satu suara itu berapa? Ya Bandung paling tinggi. Karena memang DPR-nya akan mendapatkan reward status gitu ya. Sebutnya kalau tidak boleh nerima gaji gitu ya. Reward statusnya lebih besar karena berdasarkan APBD. APBD Bandung kan besar, Denpasar. Itu urutannya sudah jelas gitu ya. Ada nggak mungkin angka-angka yang bisa dibocorkan pada saat riset kecil-kecilan itu? Angka average-nya itu berapa? Artinya minimal berapa? Atau plafonnya berapa? Terakhir Buleleng itu angkanya itu sudah hampir 150.000 per suara. Untuk? Per suara. Enggak, maksudnya itu kan ada 3 elemen nih. RI, provinsi, DPR loh, kabupaten. Oh, DPRD kabupaten. DPRD kabupaten. Itu ada artinya. Kalau mana sih bukti kan, kita kan tidak melakukan. Kita riset itu tidak berusaha untuk mempengaruhi, tidak nangkap orang. Yang namanya riset itu kita tidak merekam siapa yang mau direkam, nggak ada itu. Jadi kita harus klarifikasi juga ini. Kita riset mengadakan itu dari informan itu kita dapatkan bocoran, dapatkan informasi seperti apa gitu. Karena ini kan hidden activities. Dan tidak kelihatan, itu tidak bisa disebut gitu ya. Jadi kita lihat ada nggak gejala ini, ada apa ciri-cirinya, kita punya indikator. Ya ini kalau misalnya argumentasi kita lawan gitu. Argumentasi kita bisa klarifikasi lewat argumentasi riset gitu. Tapi kalau disuruh pembuktikan seperti halnya polisi atau Bawaslu, kita memang tidak nangkap, dan bukan tugas kita juga untuk nangkap orang yang itu. Di mana-mana namanya riset yang barang dibilang haram tapi dijalankan, dibilang halal tapi kok dilarang. Ya betul. Pasti kan tentunya orang juga akan bicara tentunya setelah ada jaminan bahwa dia tidak akan diapa-apakan. Apalagi kita tahu sendiri banyak elemen termasuk dari tokoh adat yang mengatakan bahwa politik uang itu sesuatu yang dilarang agama lah atau apa. Yang itu pasti berpengaruh pada orangnya. Jadi intinya ini ada di mana-mana. Yang terakhir kami lakukan itu kami ke Buleleng, dan desa itu daerah kami, saya orang Buleleng. Saya berani nyebutnya karena saya mempunyai informan di situ. Jadi kami istilahnya informan. Kalau di penelitian itu siapa sih informan? Seperti apa transaksional sebelum ini yang menjelang ini. Nah, ambillah contoh misalnya di satu desa itu ada tokoh yang biasanya akan mempunyai pengaruh memobilisasi suara, dan dia sudah pegang misalnya harga kami 10 juta, nanti akan kami bawa sekian, itu tokoh itu dapat diandalkan. Jaminan sekian suara. Jaminan itu ada di beberapa desa gitu. Nah, tokoh yang lain atau caleg yang lain, saya naikkan 11
juta saya bayar kamu, tapi kamu beralih menjadi agen saya. Dia menyebutnya agen. Pialang. Pialang lagi. Pialang Tadi pialang yang lain. Ini ada yang terjadi. Ada yang masih tetap dengan idealismenya, artinya oke, saya sudah dari dulu menjadi agen dia, saya tidak mau berubah, tetap ada. Oke, ada juga negosiasinya gitu. Saya naikkan angka. Kalau itu siapa yang oke gitu. Nah, seberapa besar mereka signifikan segala macam itu bukan tugas kita. Dia akan menjadi pialang yang baik atau agen yang baik itu mereka nampaknya ada bargaining position seperti itu. Gitu. Ya, dalam praktiknya pasti ada negosiasi-negosiasi. Benar. Oke, kita dapat poin itu, Pak Man. Nah, kembali lagi dari yang riset kecil yang Pak Man lakukan itu, orang untuk money politik itu lebih memilih swing voters atau pemilih pasif. Artinya kan pemilih pasif itu party ID sudah jelas nih, afiliasinya kemana, cuma belum tentu ke TPS. Sedangkan di sini ada swing voters yang afiliasinya aja nggak jelas, apalagi mau ke TPS. Dominan yang mana sih yang dicari ini? Swing voter dan yang aktif ini. Jadi yang pasif itu kan kadang mereka memang tidak suka untuk pemilu dan sekaligus juga tidak suka bermain di situ. Ini yang saya lihat, artinya ini ada tokoh-tokoh masyarakat tradisional pasif dia dalam urusan politik, tapi kadang-kadang dia punya fanatisme tersendiri dalam dunia politik. Mungkin dia adalah pemilih tradisional. Dia tidak tergoyahkan oleh uang, dia tidak tergoyahkan oleh pengaruh-pengaruh yang lain. Dia sudah si A atau partai A, partai A ini ada dominan karena partai. Di Bali. Kalau itu yang kita sebut adalah dia pasif dalam artian aktivitas dia tidak mengikuti, ya, dan itu mungkin agak susah ditembus dengan. Tapi yang swing voter itu artinya yang mereka mengambang dan mereka mencari bentuk itu segala macam, ini rentan terjadi. Dan ingat, yang swing voter itu tidak selalu anak muda, bisa juga orang tua juga, orang-orang lama itu ya. Karena dulu dia menjadi aktivis partai tertentu atau malah bisa jadi pengurus segala macam, dia berubah statusnya sekarang menjadi swing voter. Kemana sekarang ini? Atau siapa yang menjanjikan sesuatu pada kami gitu? Ya, ini yang banyak yang orang-orang yang mungkin caleg yang ngerasa bahwa perjuangannya dia akan kalah dengan si A, si B, sehingga daripada rugi-rugi amat, mending saya limpahkan. Ya, betul, lebih baik seperti itu berarti ya? Ya, betul. Nah, itulah politik saudagar. Jadi kalau saya jual barang saya seperti ini, untungan saya kecil. Atau kalau saya tahan, ini akan menjadi barang nggak laku nih. Lebih baik jual aja sudah. Ini terjadi. Iya. Bagus istilah itu. Nah, sekarang gini. Pertanyaan berikutnya begini ya, Pak Man ya. Dari awal kita bicara itu, politik uang itu sebenarnya kan sesuatu yang dilarang berdasarkan value yang kita anut ya. Tetapi secara praktik, terlebih pasca Orde Baru ya, kita sebut Orde Reformasi ini, itu seakan-akan menjadi new normal atau kenormalan baru. Dari segi akademisi, gimana sih ngelihat situasi ini? Di satu sisi orang itu masih mengandut nilai-nilai yang mengharamkan misalnya jual beli suara, tapi pada saat yang sama orang yang sama juga melakukan itu dan seakan-akan itu hal yang normal. Gimana Pak Man melihat itu? Oke, ini sebenarnya bisa dijelaskan kalau bawa ke teori strukturasi yang dunia Giddens ya. Ada sesuatu yang menyebabkan kecemasan ontologis. Kalau itu dilakukan secara rutin yang disebut dengan rutinisasi, maka itu menjadi rasa aman ontologis gitu. Itu juga tadi terjadi dalam dunia politik. Proses konstruksi juga demikian gitu. Jadi ada eksternalisasi dengan objektifikasi, dan kemudian itu menjadi struktur masyarakat. Nah, politik uang atau money politik itu sudah pada tataran itu gitu. Oke, norma ya, aturan ya, orang tahu, hampir semua orang itu tidak boleh segala macam. Tapi orang sudah melakukan dialektik of control gitu. Jadi cari celah-celahnya gitu ya bahasa ini. Cari celah-celah itu apa sih? Dan akhirnya karena tahu sudah celah di sini, tahu sedikit celah, dan celah-celah ini menjadi struktur baru, konstruksi baru dalam berpikir kita. Dan ini menjadi pedoman. Jadi kalau begini, kita jalannya dari sini gitu. Nah, sama dengan main togel juga kan gitu. Orang yang kalau polisinya sudah begini, kodenya gimana caranya ini harus dihentikan dulu. Nah, money politik juga sama ya, saya kira. Artinya sama. Praktik-praktik itu yang dianggap satu kelemahan menjadi justifikasi akhirnya ya. Ya, salah satunya adalah nampaknya akar dari pengawasan itu tidak sampai ke desa. Betul gitu. Jadi benar-benar
corong ini apa namanya monitoring ini yang tidak sampai ke desa-desa beneran. Artinya dalam artian bahwa Bawaslu itu mungkin sudah bekerja. Saya yakin lah bekerja sudah maksimal, bekerja sesuai dengan aturan dan kemudian idealisme, ada profesionalisme, saya tidak meragukan itu. Bawaslu, KPU saya tidak meragukan itu. Tapi nampaknya dalam tanda petik ada keterbatasan mereka melakukan dialektik of control yang bisa dilakukan oleh agen-agen yang di bawah ini, dan itu bisa bermainnya di tingkat TPS, di bawah-bawah, di desa. Kalau sebelum pemungutan suara kan money politik itu tidak selalu di pemungutan suara terjadi. Itu belum. Banyak yang terjadi sebelumnya. Kita tidak menyebutnya itu money politik karena kemasannya juga berbeda, dari istilah mereka sudah sebut berbeda. Memilih istilah, tepat milih istilah, kenormalannya jauh lebih kuat juga berarti. Betul. Jadi apa misalnya kampanye juga ada istilah yang baru, misalnya simekrame, kan gitu loh. Kemudian juga silaturahmi. Apa istilah-istilah itu yang keren banget dan itu bagus bagi kearifan lokal. Siapa yang melarang orang? Siapa yang bilang kalau kepedulian, peduli pada orang miskin, peduli pada orang sakit, siapa yang larang? Oh, itu bagus loh ya. Bagus. Nah, di situ kemudian membantu dengan imbalan, kan money politik itu tidak selalu berbentuk uang, tapi juga bisa berupa barang, bisa juga berupa sembako. Ini yang terjadi. Yang banyak itu yang sebelum pemilu itu adalah yang berbentuk sembako itu, yang kepedulian itu yang terjadi. Misalnya hasil temuan misalnya dari riset itu kan seperti yang Pak Man katakan itu, dia tidak datang pada saat hari H, tapi berhari-hari sebelumnya, berbulan-bulan sebelumnya mengguyur daerah itu dengan bantuan, dengan label sedekah misalnya kan, karena kata sedekah itu identik dengan ajaran agama, sehingga dia menjadi suatu yang normal. Jadi kan ini kayak semacam kesadaran palsu. Betul. Dan elit dan konstituen sebenarnya sama-sama paham bahwa mereka sebenarnya pura-pura sadar sebenarnya, berarti ya. Posisinya ini kan sama-sama pura-pura sadar. Iya, maka muncullah yang disebut dengan istilah itu kan politik, money politik itu kan tidak disebut-sebut orang, tapi politik perut itu ada gitu. Jadi kalau sudah menyangkut perut orang, di situ mereka lapar, di situ mereka haus, dan kemudian kita bawa minuman, kita bawa makanan, apa yang salah? Dalam konteks kemanusiaan, dalam konteks agama, dalam konteks apa saja, saya kira itu akan membenarkan itu gitu. Dan inilah disebut dengan dialektik kontrol. Bagaimana Bawaslu melarang itu? Kalau misalnya kampanye tidak boleh dengan itu, dia di luar kampanye. Sebelum masa kampanye. Dan kemudian kalau KPU, saya belum tetapkan, dia sudah jadi calon. Saya kan masyarakat biasa, apa yang salah gitu. Nanti baru saya akan jadi calon. Ini yang disebut dengan dialektik kontrol. Mereka mencari celah sebisa mungkin untuk bisa menyentuh apa yang menjadi sasaran mereka gitu. Oke, kita dapat pintu. Silakan minum dulu, Aman. Sudah mulai menghangat ini tensinya. Oke, dulu itu masih dalam konteks sistem proporsional tertutup, berarti dia parti sentris pemilihan. Hari ini kita memakai sistem proporsional terbuka, yang dia menjadi kandidat sentris. Ada enggak perbedaan sebenarnya dalam praktiknya ketika orang ingin melakukan politik uang ini? Jadi kalau sekarang itu mereka, kalau kompetisinya kan penuh ini, mereka bertengkar di dalam juga gitu. Jadi kalau kemarin kan sempat ada isu akan tertutup, akan terbuka, sehingga nomor urut jadi penting juga. Dan di situ sudah ada perebutan kemarin. Salah satu salah satu penyebab orang perpecahan di internal partai itu kemarin itu ada di situ. Karena mereka merebutkan nomor urut segala macam. Ada juga nanti ketika sudah ternyata terbuka gitu, mereka balik lagi nih. Itu ada sudah ditetapkan di internalnya nomor urut 3 misalnya, dia mungkin urut paling ujung lagi gitu. Ini yang sudah terjadi. Jadi di perebutan di internal. Kalau memang tertutup murni, maka lobby jadi penting gitu, kekuatan. Jadi bagaimana mempunyai link, mempunyai afiliasi dengan elit itu Jakarta, jadi penting bener gitu. Ya itu yang perbedaannya gitu. Jadi kalau
yang satunya itu adalah nanti mereka orientasinya adalah ke atas, tapi ketika penuh itu mereka harus ke bawah. Dan ini yang menyebabkan mereka kadang tidak peduli sama partai. Gitu. Berarti kan sebenarnya partai ini tahu situasi ini ada. Tahu, dan partai juga sudah menyadari itu, sudah siap konstituennya. Artinya kan karena orang partai juga, siapa sih orang partai? Ini kan orang-orang yang ikut berkompetisi juga gitu. Kita tidak seperti yang di negara-negara maju ya, Inggris misalnya, pengurus partai yang ngurus partai aja gitu. Ya, profesional ya. Ya, jadi situ semacam pegawai lah ya. Kalau di sini enggak. Mereka ikut berkompetisi juga. Ikut berkompetisi. Jadi mereka sadar itu dan mereka tahu di mana celah-celahnya. Karena itu yang terjadi dari tingkat pusat ke provinsi, juga di kabupaten kota juga demikian. Mereka ketika merasa berjasa, ketika mereka merasa berpayah-payah di situ, berkeringat banyak, itu mereka tidak mau diam hanya ngurus partai. Artinya karena ini bersifat lebih banyak tarung di internal, ya, harus ada diferensiasi, dan salah satu diferensiasi itu adalah dengan politik uang itu sendiri. Ya, salah satu saja dengan caranya. Tapi sebetulnya pasti ada sih hal-hal yang lain yang mereka lakukan. Artinya misalnya merebut konstituen juga dengan cara pendekatan yang berbeda. Yang tradisional juga ada loh ya, caranya mendekatkan di luar money politik. Misalnya pendekatan kita kan, kalau di masyarakat Bali kan ada beberapa daerah itu kan masih komunal. Oke. Komunal itu pasti salah satu tokoh tradisional jadi penting gitu. Jadi sumber pengintegrasi dan jadi sumber panutan. Adat misalnya Klian Banjar, misalnya Subak misalnya, itu masih ada di beberapa daerah. Dan walaupun itu masih efektif sampai sekarang? Masih ada beberapa daerah yang komunal itu masih ada gitu. Ya, terkecuali mungkin Buleleng. Apa pembeda Buleleng? Kalau Buleleng itu mandiri secara politik orang. Karena kan riwayat orang-orang Buleleng kan juga beda. Orang Buleleng itu kan orang-orang pesisir itu adalah orang-orang rantau, orang pendatang banyak kan gitu. Pemberontak banyak, ada yang pemberontak juga lari situ. Nyina Buangsu juga banyak orang Buleleng. Dan ketika sekarang itu adalah di eranya pemilu, dia mandiri secara politik. Jadi desa adat itu nggak begitu berpengaruh banyak. Banjar nggak begitu berpengaruh banyak gitu. Justru yang berpengaruh adalah tokoh mereka. Dan itu bisa formal dan non formal gitu. Jadi satu desa kita akan menganggap bahwa kalian desa adat itu berpengaruh segala macam. Kalau di Buleleng belum tentu. Siapa yang berpengaruh di sana? Ya itu ada yang tokoh tradisional, ada juga yang tokoh-tokoh informal gitu. Jadi ada memang tokoh di situ. Dan itu yang Buleleng itu yang memenuhi syarat sebagai disebut apa? Sumber-sumber kekuasaan. Sumber-sumber kekuasaan itu apa sih gitu? Dalam teori itu ada uang, harta di situ, ada ketokohannya dia karena memang perilakunya bagus, ada juga karena dia memang punya pemikiran yang luas, ada juga karena dia pejabat formal segala macam. Berlaku ini di Buleleng. Pejabat formal pengaruh, ada pengaruhnya, tapi tidak dominan. Ada uang, ada juga dia bisa mengalahkan pejabat formal juga si uang ini. Artinya semua unsur itu bisa selain menegasikan juga saling komplementer. Betul, bisa saling melengkapi. Tergantung daerahnya, tergantung juga tokohnya gitu. Kalau tokohnya misalnya anggaplah dia mantan pejabat gitu, tapi ketika dia sudah turun pamor, dia dengan sendirinya juga tidak berpengaruh lagi gitu. Walaupun dia bupati sekalipun, gitu. Jadi bisa terjun bebas pengaruhnya. Kalau tidak ada komplementer, gitu. Kalau tidak ada komplementer dalam bentuk klientelisme itu sendiri ya. Iya, Puri juga nggak begitu. Kalau saya bilang kalau Buleleng yang paling mungkin. Nah sekarang gini Pak Manda, kalau ngelihat dari serangan fajar ini kemungkinan besar akan terjadi. Meskipun bisa jadi bukan pada hari H. Pertanyaannya begini, seberapa signifikan jika misalnya terjadi, katakanlah polisi bergerak nih, atau Bawaslu bergerak, menemukan adanya praktek money politik yang jelas mungkin di kartu nama atau apa, seberapa signifikan temuan-temuan itu yang dalam konteks hukum itu bermasalah akan mempengaruhi afiliasi atau minat orang memilih caleg itu sendiri atau partai itu sendiri. Besar apa enggak sih? Saya barusan datang dari melakukan observasi di desa juga. Kemudian saya berbicara sama ada tim. Saya informan saja. Saya menyebutnya nomor, entah mereka ternyata
caleg juga, mereka juga bagian dari tim sukses. Saya sebut informan. Informan dalam penelitian. Dari informasi itu nampaknya caleg-caleg sekarang itu banyak yang sedang dan sudah mencari sumber-sumber pendanaan. Ada yang lembaga-lembaga itu juga saya datangi, lembaga keuangan itu di bank sudah amprah kredit, di LPD juga laris, segala macam banyak. Untuk apa? Pertanyaannya kan untuk apa? Ternyata untuk modal. Kan sudah dekat nih, untuk modal apa lagi segala macam. Dan memang ada pertanyaannya Gus Hendra itu, sekaligus saya jawab, ternyata memang ada beberapa caleg dari berbagai tingkatan yang saya lihat itu, dia sudah menyiapkan amunisi itu ketika dekat-dekat. Berarti sudah ada yang menyiapkan. Jadi ada yang sampai, itu yang saya menyebutkan, saya sampai tahu angka. Ada yang sudah menyiapkan 200 per kepala, ada yang 150, ada yang 100 itu biasa. 50 itu mungkin di hiburan, itu receh sekali kita itu. Itu ada yang dipersiapkan sekarang. Dan itu sedang terjadi gitu. Artinya informan kami itu saya yakin valid benar gitu. Pengaruh nggak jika misalnya itu ketangkep nih, misalnya anggaplah si caleg itu lagi apes atau pialang suaranya ini lagi apes, kemudian terungkap, diekspos, berpengaruh nggak terhadap persepsi publik untuk tidak lagi milih dia? Mungkin takut tidak aman nih ternyata. Ini pertanyaannya bagus, ini luar biasa, sehingga saya bisa berbicara dengan fakta. Ternyata kemarin itu yang sampai, karena kan sudah sampai dengan dilaporkan lah gitu ya, sampai dengan ke KPU segala macam, kasus dari Buleleng itu. Kalau boleh menyebut itu di si Pak Sonfir itu, saya tidak tahu kasus yang sesungguhnya. Tapi kan itu sampai ke permukaan ya. Kita berani menyebutkan kan sampai ke permukaan. Itu kan yang menggugat calegnya internalnya sendiri. Dan bawa bukti-bukti. Artinya dan jadi terus. Itu hanya salah satu saja. Artinya apa? Yang berapa kita ambil, ternyata ada gitu misalnya ya, itu kan yang menggugat dari internalnya dan juga dengan bawa saksi juga segala macam itu ya, itu terjadi dan sampai sekarang masih tidak ada masalah, baik-baik saja. Itu terjadi di berbagai tingkatan juga, di kabupaten juga ada yang kasus-kasus yang sama, cuman tidak sampai ke ekspos sampai ke tingkat lebih besar gitu ya. Di tingkat desa tuh tahu loh, ini beli ini itu ada. Dan mereka nggak ngefek berarti? Nggak ngefek, berarti biasa-biasa aja. Balik lagi seperti yang konklusi awal kita itu atau hipotesisnya bahwa ini kenormalan baru. Berarti. Maka yang saya inginkan, kalau mau mengkekat ini, polisi yang tadi kumpul menyebut ya, institusi polisi, Bawaslu ini sudah ada gejala kok. Kita bicara ini sekaligus juga mengerikan informasi kepada penyelenggara. Ini informasi ini ada gejala loh. Ada gejala-gejala yang seperti itu. Secara penelitian ada loh faktanya. Kalau misalnya Bawaslu atau KPU atau siapa saja pingin data penelitian, boleh diskusi. Kita akan sebutkan di mana kira-kira rawan, kita bisa sebutkan. Kalau di sini kan nggak bisa, karena kan ini umum gitu ya, dipublish di media massa begitu. Tapi kalau mau data yang sesungguhnya dan mau ditindaklanjuti di serius, kita punya gimana indikasi-indikasinya, kira-kira di daerah mana akan bermain, itu kita sudah tahu, data-datanya ada beberapa. Tapi paling tidak cukup yang saya teliti lah ya, gitu yang saya teliti. Ada gejala-gejalanya, tinggal mau mentindaklanjuti itu, proaktif, mendahului, sudah ada di situ. Nah, itu sebenarnya bahan ya, sekaligus ini bahan gitu. Oke, kita dapat poin itu. Satu lagi, apa pesan yang sebagai seorang akademisi yang bisa diberikan kepada pemirsa terhadap situasi hari ini, paling tidak agar kita tidak selalu berkubang pada kesalahan-kesalahan yang sama. Jika kita sepakat bahwa politik uang itu adalah hal yang salah. Ya, yang pertama saya menganggap bahwa money politik itu kan sudah mengakar dan sudah terkonstruksi seperti itu. Tidak ada sesuatu yang salah dianggap dengan money politik itu. Nah, kita hanya bisa berharap bagi kalangan generasi muda. Mari kita melakukan edukasi pada masyarakat ini, menanamkan idealisme, kita menanamkan tentang politik dan demokrasi yang sehat, dan sekaligus juga masa depan bangsa itu tidak hanya bisa dipertaruhkan dengan uang yang sekecil itu. Ini yang kita mau ajak.
Yang tua bukan berarti kita mengabaikan yang tokoh-tokoh tua dan senior kita gitu ya. Kalau gimana marilah kita bangun kesadaran gitu. Kalau kita tidak mempunyai kesadaran, kalau kita tidak mau menanamkan hal-hal yang positif kepada generasi muda kita ini, mau terus apakah begini saja bangsa ini? Ingat, kita bukan urusan untuk sekarang, tapi juga next 5 tahun ya. Nah, oleh karena itu pesan saya, pejabat-pejabat publik itu harus sesuai dengan komitmen yang akan menjadi negarawan kan itu, pingin jadi negarawan. Itu tidak bisa hanya omongan saja. Kalau berpikir tentang negarawan itu adalah things about next generation, think about our countries. Berpikir tentang generasi ke depan, negara ini menjadi lebih baik. Bukan berpikir ala politisi yang berpikir 5 tahun saya terpilih atau tidak. Itu kan politisi itu things about power, bagaimana cara merebut kekuasaan, mempertahankannya bila mana perlu dengan dinasti gitu. Nah, ini yang kita harus bisa bangun, dan itu tidak bisa sendiri, tidak bisa saya kira hanya instan ya. Harus mulai dari sekarang. Dan itu berkesinambungan. Oke, kita dapat poin itu. Terima kasih Pak Subanda atas waktunya. Demikian pemirsa, bincang-bincang kita dengan Bapak Nyoman Subanda mengenai politik uang. Semoga ada pesan yang bisa disampaikan tadi bisa kita gunakan bersama untuk perbaikan bangsa ini. Ya, terima kasih Pak Subanda. Selamat siang. Oke.